Perkenalkan, nama saya Joseph Elbrian Baboe dari Prodi Budidaya Perairan. Di sini saya akan mempresentasikan kualitas perairan Sungai Bengawan Solo di wilayah Kabupaten Bojonegoro berdasarkan indeks keanekaragaman plankton. Pendahuluan. Di kabupaten tersebut, air Sungai Bengawan Solo dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perikanan, industri, bahkan kegiatan domestik yang berpotensi mencemari Sungai Bengawan Solo. Salah satu penilaian kualitas perairan secara biologis adalah berdasarkan indeks keanekaragaman plankton. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis plankton dan mendeskripsikan kualitas perairan Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro. Berdasarkan indeks keanekaragaman plankton, jenis penelitian ini merupakan observasional. Pengambilan sampel dilakukan di Sungai Bengawan Solo dari Kecamatan Kalitidu sampai Kecamatan Bojonegoro Kota dengan jarak 26 km. Yang meliputi 6 stasiun penelitian, identifikasi plankton dilakukan di Laboratorium Taksonomi Jurusan Biologi Universitas Negeri Surabaya. Data jumlah plankton, kualitas perairan dihitung dan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif dengan indeks keanekaragaman Shannon Weiner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Sungai Bengawan Solo, Kabupaten Bojonegoro ditemukan fitoplankton yang terdiri dari 36 spesies serta zooplankton yang terdiri dari 3 spesies. Bahan dan metode. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2014. Pengambilan sampel dilakukan di Sungai Bengawan Solo dari Kecamatan Padang sampai Kecamatan Bojonegoro Kota dengan jarak 26 km yang meliputi 6 stasiun pengambilan plankton dan sampel air pengukuran kualitas fisika kimia air. Identifikasi plankton dilakukan di Laboratorium Taksonomi Jurusan Biologi Universitas Negeri Surabaya. Alat yang digunakan untuk pengambilan sampel plankton di lapangan adalah jaring plankton, water sampler, model Van Drom, botol plankton kecil ukuran 15, alat yang mili, pipet tetes, sandwich rafter, sesi disk, dan turbidimeter, sedangkan bahan yang digunakan formalin 4%. Alat yang digunakan untuk mengukur parameter fisika dan kimia air yaitu botol Wingler terang, botol Wingler gelap, pipet tetes, Erlenmeyer, termometer, pH meter, refraktometer, kertas, label, alat tulis. Sedangkan bahan yang digunakan adalah larutan MnSO4, KOH, KI, H2SO4, pekat, amilum, Na2S2O30, dan 0O25N. Pengambilan sampel plankton dilakukan pada stasiun-stasiun yang telah ditentukan. Pada setiap stasiun ditetapkan 3 titik pengambilan sampel, yaitu tepi 1 tengah dan tepi 2 dengan 3 kali pengulangan di titik yang berbeda. Pengambilan sampel plankton dilakukan pada pagi hingga siang hari jam 7 sampai jam 11 selama 1 sampai 2 hari. Pengambilan sampel plankton diperoleh dengan water sampler yang dicelupkan kurang lebih 1 meter dari permukaan perairan, kemudian disaring dalam plankton net dengan ukuran mata jaring 200 UM sebanyak 3 liter. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa plankton dapat hidup dengan baik dalam kedalaman ini. Sampel plankton dimasukkan ke dalam botol via berukuran 15 ml.
dan ditambahkan formalin 4% sebanyak 3 tetes. Kemudian diberi label yang meliputi stasiun, plot, ulangan, tanggal, dan jam. Hasil dan pembahasan. Pengambilan sampel dilakukan di 6 stasiun yang berada di Sungai Bengawan Solo, Kota Bojonegoro. Ke-6 stasiun tersebut adalah Desa Mayanggeneng, Desa Kanten, Desa Sumbang Timun, Desa Padang, Taman Bengawan Solo, Kecamatan Kota Bojonegoro, Desa Banjarjo, Kecamatan Kota Bojonegoro. Pada keseluruhan stasiun penelitian ditemukan fitoplankton yang tergolong 27 famili dan 31 genus serta 36 spesies serta zooplankton yang tergolong 2 famili, 2 genus, dan 3 spesies. Secara keseluruhan, nilai indeks keanekaragaman plankton Sungai Bengawan Solo di wilayah Kabupaten Bojonegoro adalah 2,3481 yang termasuk dalam kategori baik. Berdasarkan hasil penelitian dan identifikasi ditemukan fitoplankton yang tergolong 27 famili dan 31 genus serta 36 spesies serta zooplankton yang tergolong 2 famili, 2 genus, dan 3 spesies. Keanekaragaman fitoplankton yang lebih tinggi dibandingkan zooplankton menunjukkan bahwa ekosistem perairan di lokasi penelitian masih cukup baik, yaitu jumlah jenis fitoplankton selaku produsen utama lebih tinggi daripada zooplankton selaku konsumen utama fitoplankton secara langsung. Menurut Odum tahun 2004, kepadatan fitoplankton di suatu perairan lotik atau mengalir lebih tinggi bila dibandingkan dengan zooplankton. Kecepatan arus berpengaruh lebih banyak terhadap zooplankton daripada terhadap fitoplankton. Oleh karena itu, umumnya zooplankton banyak ditemukan di perairan yang berarus rendah serta memiliki tingkat kekeruhan air yang juga rendah. Hal ini terbukti jumlah zooplankton yang ditemukan di Sungai Bengawan Solo yang mendominasikan adalah Clasteriopsis acicularis, Oscillatoria sp. dan Kabupaten Bojonegoro hanya ditemukan 3 spesies zooplankton. Dalam penelitian ini, jenis fitoplankton Ficula sp. dengan jumlah individu sebesar 55, 4, dan 50. Sedangkan zooplankton yang paling banyak ditemukan adalah Clylopoid Copepoda, yaitu sebanyak 55. Keanekaragaman jenis di suatu perairan dapat memberikan informasi tentang tingkat pencemaran suatu perairan. Indeks keanekaragaman plankton di Sungai Bengawan Solo, Kabupaten Bojonegoro adalah 2,3481. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan stasiun memiliki kondisi kualitas perairan yang masih tergolong baik. Terima kasih untuk waktunya. Saya Joseph Elbrian Baboe. Saya akhiri. Selamat pagi.